Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rene Funan dengan NIM 2201070108. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester Sosiologi Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Fadil Masud S. Sos. MU. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Sebelum mengetahui tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Nah, teman-teman, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, mencakup nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial rebonding rambut. Perubahan sosial rebonding rambut adalah fenomena di mana masyarakat Indonesia mulai mengadopsi tren kecantikan dengan berubah bentuk rambut mereka melalui proses kimia yang disebut rebonding. Rebonding rambut melibatkan penggunaan bahan kimia untuk meluruskan rambut yang sebelumnya keriting atau bergelombang menjadi lurus dan halus. Fenomena ini mulai populer di Indonesia dan menjadi tren kecantikan yang sangat populer di kalangan wanita. Perubahan sosial rebonding rambut mencerminkan perubahan dalam norma kecantikan dan budaya populer di Indonesia. Sebelumnya, rebonding rambut keriting atau bergelombang dapat dianggap sebagai kecantikan alami dan dihargai dalam budaya Indonesia. Namun, dengan adopsi tren kecantikan global dan pengaruh media sosial, rambut lurus dan halus menjadi lebih dihargai dan dianggap sebagai simbol kecantikan modern. Perubahan sosial rebonding rambut juga mencerminkan perubahan dalam industri kecantikan dan ekonomi. Permintaan yang tinggi untuk proses rebonding rambut telah menciptakan pasar yang besar untuk produk dan layanan kecantikan, menciptakan peluang bisnis baru dan lapangan kerja di sektor kecantikan. Namun, perubahan sosial rebonding rambut juga menimbulkan beberapa masalah seperti risiko kesehatan yang terkait dengan penggunaan bahan kimia dan pengaruhnya terhadap citra tubuh dan harga diri individu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan dari tren kecantikan seperti rebonding rambut. Dalam konteks perubahan sosial yang lebih luas, perubahan sosial yang terjadi pada rebonding rambut dapat mencakup beberapa perubahan, yaitu yang pertama, perubahan penampilan. Rebonding rambut dapat memberikan perubahan signifikan pada penampilan seseorang. Rambut yang lebih lurus dan halus dapat memberikan kesan yang berbeda dan dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap penampilan seseorang. Yang kedua, perubahan percaya diri. Bagi beberapa orang, memiliki rambut yang lebih lurus dan teratur dapat meningkatkan rasa percaya diri. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan dapat memberikan dampak positif pada kehidupan sosial mereka. Yang berikut, perubahan gaya hidup. Setelah melakukan rebonding rambut, seseorang mungkin perlu mengubah rutinitas perawatan rambut mereka. Ini bisa termasuk penggunaan produk perawatan rambut yang berbeda, perawatan rutin di salon, atau perubahan dalam cara merawat dan mengatur rambut mereka sehari-hari. Pengaruh pada industri kecantikan. Rebonding rambut adalah salah satu dari banyak prosedur kecantikan yang populer. Permintaan yang tinggi untuk layanan ini dapat mempengaruhi industri kecantikan. Dengan mendorong pengembangan produk dan teknik baru, serta meningkatkan persaingan di pasar. Yang berikut, perubahan dalam norma kecantikan. Rebonding rambut dapat mempengaruhi persepsi dan standar kecantikan dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya, rambut lurus dianggap sebagai standar kecantikan yang diinginkan
dan rebonding rambut dapat membantu individu mencapai standar tersebut. Yang berikut, namun penting untuk diingat bahwa perubahan sosial yang terjadi pada rebonding rambut dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan individu. Beberapa orang mungkin tidak mengalami perubahan sosial yang signifikan setelah melakukan rebonding rambut, sementara yang lain mungkin mengalami perubahan yang lebih besar. Berdasarkan konsep perubahan sosial, fenomena rebonding rambut dapat dianggap sebagai perubahan sosial di atas kepala. Perubahan sosial di atas kepala mengacu pada perubahan dalam sikap, pola pikir, dan gaya hidup individu atau kelompok tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori sosiologi yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Yang pertama, teori fungsionalisme, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, teori fungsionalisme berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan berkontribusi untuk menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks fenomena rebonding rambut, dapat dikatakan bahwa perubahan gaya hidup ini merupakan respon individu terhadap perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Individu yang mengadopsi gaya hidup ini mungkin merasa perlu untuk menyesuaikan diri dengan tren dan standar kecantikan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan teori konflik dalam menganalisis fenomena ini. Teori konflik menekankan adanya ketidaksetaraan dan konflik kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks fenomena rebonding rambut, dapat diasumsikan bahwa adopsi gaya hidup ini mungkin dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya yang mengarah pada standar kecantikan tertentu. Kelompok-kelompok tertentu mungkin memiliki kepentingan dalam mempromosikan dan mempengaruhi adopsi gaya hidup ini. Namun, penting untuk diingat bahwa perubahan sosial adalah fenomena yang alami dan terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih gaya hidup yang sesuai dengan nilai dan preferensinya sendiri. Penting juga untuk menghormati perbedaan dan kebebasan individu dalam mengadopsi perubahan sosial yang mereka anggap penting bagi diri mereka sendiri. Yang berikut, teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pentingnya simbol dan makna dalam interaksi sosial. Dalam konteks rebonding rambut, individu mungkin menggunakan rambut lurus dan halus sebagai simbol status sosial atau sebagai cara untuk memperoleh pengangkutan dan penerimaan dari orang lain. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial yang terjadi pada saat ini. Adalah perkembangan teknologi seperti telepon seluler atau HP dan televisi telah memiliki dampak yang signifikan pada perubahan sosial. Berikut adalah saya akan menjelaskan beberapa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Baik, yang pertama adalah teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Dulu, telepon rumah dan surat pos adalah metode utama untuk berkomunikasi jarak jauh. Namun, dengan kemajuan teknologi, telepon seluler atau handphone telah menjadi alat komunikasi yang paling umum digunakan saat ini. Selain itu, kemunculan internet dan media sosial juga telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum adanya telepon seluler, komunikasi jarak jauh terbatas pada telepon rumah atau surat. Dengan adanya HP, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Orang dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, akses informasi. Koran, radio, dan televisi, media massa juga mengalami perubahan yang signifikan dari zaman dulu sampai sekarang. Pada masa lampau, koran adalah sumber utama informasi dan berita. Kemudian, dengan penemuan radio, orang dapat mendengarkan berita dan program hiburan secara langsung. Namun, dengan munculnya televisi, media ini menjadi lebih visual dan interaktif. Saat ini, dengan adanya internet dan platform streaming, kita dapat mengakses berita dan hiburan melalui berbagai saluran online. Yang ketiga, televisi dan HP telah mengubah cara kita mengakses informasi.
Dulu, orang-orang memperoleh informasi hanya bisa melalui surat kabar, majalah, dan siaran radio. Namun sekarang, kita dapat mengakses berita dan informasi secara real time melalui televisi dan internet atau media-media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, dan lainnya. Yang keempat, hiburan. Televisi dan HP juga telah mengubah cara kita menghibur diri. Dulu, hiburan terbatas pada menonton film di bioskop atau acara televisi tertentu. Sekarang, kita dapat menonton film, berita, acara televisi, atau video online kapan saja dan di mana saja kita berada. Yang kelima, interaksi sosial. Melalui perkembangan teknologi telah mempengaruhi masyarakat serta cara kita untuk berinteraksi sosial dengan kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Dulu, interaksi sosial lebih sering kali dilakukan secara langsung atau melalui surat menyurat. Tetapi sekarang, kita dapat berinteraksi melalui telepon seluler, media sosial, atau aplikasi pesan instan. Yang keenam, pekerjaan dan bisnis. Perkembangan teknologi juga telah mengubah cara kita bekerja dan berbisnis. Dulu, pekerjaan dan bisnis lebih terbatas pada wilayah geografis tertentu. Sekarang, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti HP dan media sosial lainnya, kita dapat bekerja dan berbisnis secara global atau online. Yang ketujuh, perubahan demografis. Perubahan dalam struktur populasi seperti peningkatan harapan hidup, penurunan tingkat kelahiran, dan migrasi dapat mempengaruhi perubahan sosial. Misalnya, peningkatan jumlah lansia dalam populasi dapat mempengaruhi kebijaksanaan kesehatan dan sistem pensiun. Yang kedelapan, perubahan ekonomi. Perubahan dalam sistem ekonomi seperti globalisasi dan perkembangan industri dapat mempengaruhi struktur sosial dan pola pekerjaan. Misalnya, perubahan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis industri telah mengubah struktur pekerjaan dan pola migrasi. Yang kesembilan, perubahan politik. Perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan sosial. Misalnya, perubahan dalam kebijaksanaan publik atau pergantian pemerintah dapat mempengaruhi hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan partisipasi politik. Perubahan budaya. Perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya dapat mempengaruhi perbuatan sosial. Misalnya, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap gender, peran keluarga, atau agama dapat mempengaruhi struktur keluarga dan pola hubungan sosial. Perubahan gaya berpakaian. Seiring berkembangnya arus globalisasi saat ini membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan kebudayaan mereka sendiri, terutama di kalangan remaja. Karena banyak remaja yang menganggap budaya yang dimiliki bangsa sendiri adalah budaya yang kuno dan tidak sesuai dipakai pada zaman sekarang. Salah satunya dalam bidang berpakaian. Hal ini disebabkan karena semakin pesatnya globalisasi di Indonesia memudahkan pengaruh perubahan sosial pola pemikiran masyarakat Indonesia yang awalnya tradisional menjadi modern. Peristiwa ini sebenarnya memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam perkembangan di era milenial. Ini globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari perubahan yang dialami oleh masyarakat global. Globalisasi bukanlah istilah yang asing bagi kita, karena hal itu sudah mendarah daging dalam aktivitas manusia seperti pakaian, gaya hidup, teknologi, dan lain-lain. Globalisasi akan terus berjalan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Globalisasi menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak itu terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang semakin membaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Modernisasi adalah proses masa kini atau menuju masyarakat modern. Dalam hal ini menyebabkan perubahan tantangan yang membawa pengaruh terhadap bangsa Indonesia pada perilaku peniruan budaya barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial dan kini lebih memiliki luar negeri daripada dalam negeri.
Demikian adalah bahan tekstil yang digunakan sebagai kebutuhan pokok manusia. Selain makanan, adanya modernisasi membuat gaya berpakaian masyarakat Indonesia semakin berubah. Sekian video dari saya tentang penjelasan perubahan sosial dalam rebonding rambut dan komunikasi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan perkembangan sosial, teknologi, ekonomi, politik lingkungan, dan budaya yang terjadi dengan beriringnya waktu. Masyarakat terus beradaptasi dengan perubahan ini dan mengubah cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi. Perubahan sosial ini tidak hanya terjadi karena adanya HP dan televisi, tapi juga karena perkembangan teknologi secara keseluruhan. Perkembangan teknologi terus berlanjut dan akan terus mempengaruhi perubahan sosial di masa depan.